Assalamualaikum teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Yuk kita mulai ceritanya. Hujan deras mengiringi kepergian Maya dari rumah yang seharusnya menjadi istananya. Air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi pipinya. Pertengkaran hebat dengan Arman, suaminya, masih terngiang di telinganya. Kata-kata kasar, tuduhan tak berdasar, dan tatapan dingin Arman membuatnya hancur. Ia tak sanggup lagi. Mobil yang dikendarainya melaju membelah malam, menuju rumah masa kecilnya, tempat di mana ia selalu merasa aman dan dicintai. Rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, Maya disambut dengan pelukan hangat dari ibunya, Bu Ratna. Ayahnya, Pak Budi, hanya mengangguk singkat, namun Maya bisa merasakan kelegaan terpancar dari matanya. "Maya, kenapa kamu pucat sekali? Ada apa dengan Arman?" tanya Bu Ratna dengan nada khawatir. Maya hanya menggelengkan kepalanya, tak sanggup berkata-kata. Ia hanya ingin beristirahat dan melupakan semua masalahnya. Sudah, kamu istirahat saja dulu. Biar ibu siapkan teh hangat, kata Bu Ratna sambil mengusap rambut Maya. Maya mengangguk dan berjalan menuju kamarnya. Kamar yang dulu menjadi saksi bisu masa remajanya, kini terasa asing dan dingin. Saat ia menyentuh gagang pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, membuat Maya terkejut. "Aneh," gumam Maya. Ia masuk ke dalam kamar dan meletakkan tasnya di atas tempat tidur. Saat ia berbalik untuk menutup pintu itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, membuat Maya semakin merinding. "Mungkin hanya perasaanku saja," pikir Maya mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan aneh itu terus menghantuinya selama ia tinggal di rumah orang tuanya. Setiap kali ia masuk atau keluar kamar, pintu selalu terbuka dan menutup dengan sendirinya. Orang tuanya pun bersikap aneh kepadanya. Mereka seakan menjaga jarak dan selalu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Maya merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suatu malam, saat Maya sedang duduk di ruang keluarga, Bu Ratna menghampirinya. "Maya, ibu mau bicara sesuatu," kata Bu Ratna dengan nada serius. Maya menoleh dan menatap ibunya dengan bingung. "Ada apa, Bu?" tanyanya. "Sebenarnya, ibu dan ayah sudah lama memperhatikan kamu. Kamu berbeda, Maya. Kamu tidak seperti Maya yang dulu," kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Maya mengerutkan keningnya. "Maksud ibu, kamu lebih banyak diam, wajahmu pucat, dan pintu itu. Pintu selalu terbuka dan menutup sendiri setiap kali kamu lewat," jelas Bu Ratna. Maya terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud ibunya. Ia memang merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, namun ia tidak tahu apa itu. "Ibu, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku hanya merasa sangat lelah dan bingung," kata Maya dengan suara lirih. Bu Ratna mendekat dan memeluk Maya dengan erat. "Ibu tahu, sayang. Ibu tahu kamu sedang kesulitan. Tapi, ibu mohon, jangan sembunyikan apapun dari kami. Kami orang tuamu, kami ingin membantu kamu," kata Bu Ratna sambil menangis. Maya membalas pelukan ibunya dan mulai menangis terisak-isak. Ia menceritakan semua masalahnya dengan Arman, perasaan aneh yang menghantuinya, dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Setelah mendengar cerita Maya, Bu Ratna dan Pak Budi saling bertukar pandang. Mereka seakan tahu sesuatu yang tidak diketahui Maya. "Maya, ada satu hal yang harus kamu tahu," kata Pak Budi dengan nada berat. Maya menatap ayahnya dengan penuh tanya. "Apa itu, Ayah?" "Sebenarnya, kamu sudah meninggal dunia," kata Pak Budi dengan suara pelan namun tegas. Maya terkejut dan menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Aku masih hidup. Aku bisa merasakan semuanya," bantah Maya dengan panik. "Tidak, Maya, kamu memang sudah meninggal," Pak Budi melanjutkan dengan nada lembut namun tegas. "Kamu meninggal dalam kecelakaan mobil saat menuju ke rumah ini. Mobilmu tergelincir karena hujan deras dan menabrak pohon. Kamu meninggal di tempat." Maya menggelengkan kepalanya, air mata terus mengalir deras. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih ingat semuanya. Aku ingat bertengkar dengan Arman, aku ingat menyetir mobil, aku ingat sampai di rumah ini. Itu adalah ingatan yang tertinggal, Maya. Arwahmu masih terikat dengan dunia ini, sehingga kamu masih merasakan dan mengingat semuanya," jelas Bu Ratna sambil mengusap air mata Maya. Maya tidak percaya. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia mencoba mencubit dirinya sendiri, namun ia tidak merasakan sakit.
Ia mencoba berlari, namun ia merasa sangat ringan dan seakan tidak menyentuh tanah. Lalu kenapa aku bisa melihat kalian? Kenapa aku bisa berbicara dengan kalian? Tanya Maya dengan suara bergetar. Karena kami mencintaimu, Maya. Kami tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Kami masih berharap kamu bisa tenang dan beristirahat dengan damai, jawab Pak Budi. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata orang tuanya. Ia mencoba mengingat kembali kejadian saat ia meninggalkan rumah Arman, namun ingatannya terasa kabur dan tidak jelas. Ia hanya ingat pertengkaran itu, lalu ia mengemudi dalam keadaan marah dan sedih. Setelah itu, semuanya terasa gelap dan kosong. Keesokan harinya, Maya mencoba membuktikan bahwa dirinya masih hidup. Ia mencoba makan, namun ia tidak merasakan apapun. Ia mencoba menyentuh benda-benda di sekitarnya, namun tangannya menembus benda-benda itu. Ia berjalan menuju cermin dan melihat bayangannya sendiri. Bayangannya terlihat pucat dan transparan, seakan tidak memiliki wujud yang nyata. Maya mulai menyadari bahwa orang tuanya benar. Ia memang sudah meninggal. Ia hanyalah arwah gentayangan yang masih terikat dengan dunia ini. Perlahan, Maya mulai menerima kenyataan pahit itu. Ia mulai mengerti mengapa pintu selalu terbuka dan menutup sendiri setiap kali ia lewat. Ia mulai mengerti mengapa orang tuanya bersikap aneh kepadanya. Ia mulai mengerti mengapa ia merasa begitu ringan dan seakan tidak menyentuh tanah. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Maya kepada orang tuanya. Kamu harus melepaskan semua ikatanmu dengan dunia ini, Maya. Kamu harus memaafkan Arman, merelakan semua yang telah terjadi, dan beristirahat dengan tenang, jawab Bu Ratna. Tapi, aku tidak bisa. Aku masih marah pada Arman. Aku tidak bisa melupakan semua yang telah ia lakukan padaku, kata Maya dengan nada sedih. Ibu tahu, sayang. Tapi, kamu harus ingat, kemarahan dan dendam hanya akan membuatmu semakin terikat dengan dunia ini. Kamu tidak akan bisa tenang jika kamu terus menyimpan perasaan itu, kata Bu Ratna. Pak Budi menambahkan, Arman juga merasa bersalah atas kematianmu, Maya. Ia sangat menyesal telah bertengkar denganmu. Ia selalu mengunjungi makammu dan berdoa untuk ketenanganmu. Maya terdiam. Ia tidak tahu bahwa Arman merasa bersalah atas kematiannya. Ia membayangkan wajah Arman yang penuh penyesalan, dan hatinya mulai melunak. Baiklah, aku akan mencoba memaafkannya, kata Maya dengan suara lirih. Malam itu, Maya pergi ke makamnya. Ia melihat Arman sedang berlutut di depan makamnya, menangis terseduh-seduh. Maya, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku telah menyakitimu. Aku telah membuatmu meninggal dunia, kata Arman dengan suara bergetar. Maya mendekati Arman dan membelai rambutnya dengan lembut. Arman tidak bisa melihatnya, namun Maya berharap ia bisa merasakan kehadirannya. Aku sudah memaafkanmu, Arman. Aku tahu kamu tidak sengaja. Aku tahu kamu mencintaiku, bisik Maya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Maya merasakan beban berat di hatinya terangkat. Ia merasa lebih ringan dan lebih tenang. Ia tahu bahwa ia telah melepaskan semua ikatan dengan dunia ini. Ia siap untuk pergi dan beristirahat dengan damai. Maya menoleh ke arah langit dan melihat cahaya terang yang memanggilnya. Ia tersenyum dan melangkah menuju cahaya itu. Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Arman, bisik Maya. Kemudian, Maya menghilang di telan cahaya, meninggalkan dunia yang pernah menjadi rumahnya. Bu Ratna dan Pak Budi saling berpelukan, air mata bahagia mengalir di pipi mereka. Mereka tahu bahwa Maya telah tenang dan bahagia di alam sana. Arman masih berlutut di depan makam Maya, tidak menyadari bahwa Maya telah memaafkannya dan telah pergi untuk selamanya. Ia terus berdoa dan memohon ampunan, berharap Maya bisa tenang dan beristirahat dengan damai. Sejak saat itu, rumah orang tua Maya tidak lagi terasa angker. Pintu tidak lagi terbuka dan menutup sendiri. Suasana di rumah itu menjadi lebih tenang dan damai. Bu Ratna dan Pak Budi selalu mengenang Maya dengan senyum di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Maya selalu ada di hati mereka, meskipun ia tidak lagi berada di sisi mereka. Setelah Maya menghilang di telan cahaya, Arman masih berlutut di depan makamnya, tidak menyadari bahwa Maya telah memaafkannya dan telah pergi untuk selamanya. Ia terus berdoa dan memohon ampunan, berharap Maya bisa tenang dan beristirahat dengan damai. Namun, dalam hati Maya yang telah menjadi arwah, masih tersimpan cinta yang mendalam untuk Arman. Ia tidak ingin Arman menderita karena kehilangannya,
Namun ia juga tidak rela jika Arman menikah lagi dengan wanita lain. Ia ingin Arman selalu mengingatnya dan mencintainya, seperti ia mencintai Arman. Dari alam sana, Maya terus mengawasi Arman. Ia melihat Arman menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan dan kesedihan. Ia melihat Arman bekerja keras untuk menebus kesalahannya dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia melihat Arman selalu mengunjungi makamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Waktu terus berlalu. Arman semakin tua dan semakin lemah. Ia tidak pernah menikah lagi, meskipun banyak wanita yang mencoba mendekatinya. Ia tetap setia pada Maya, cinta pertamanya dan cinta terakhirnya. Suatu malam, saat Arman sedang berbaring di tempat tidurnya, ia merasakan kehadiran Maya di dekatnya. Ia melihat Maya berdiri di samping tempat tidurnya, tersenyum lembut kepadanya. "Maya, apakah itu kamu?" tanya Arman dengan suara bergetar. Maya mengangguk dan mengulurkan tangannya kepada Arman. "Ayo, Arman, waktumu sudah tiba. Kita akan bersama selamanya," kata Maya dengan suara lembut. Arman tersenyum dan meraih tangan Maya. Ia merasakan kehangatan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menutup matanya dan menghembuskan napas terakhirnya. Arwah Arman keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan arwah Maya. Mereka berdua berpegangan tangan dan terbang menuju langit yang luas. Di langit, mereka bertemu dengan arwah-arwah lain yang telah meninggal dunia. Mereka disambut dengan senyuman dan pelukan hangat. Maya dan Arman akhirnya bersatu kembali di alam baka, tempat di mana cinta mereka abadi. Mereka berjanji untuk selalu bersama, saling mencintai, dan saling menjaga sampai akhir zaman. Dari langit, mereka mengawasi orang-orang yang mereka cintai di dunia. Mereka melihat Bu Ratna dan Pak Budi yang selalu mengenang mereka dengan senyum di wajah mereka. Mereka melihat teman-teman mereka yang selalu mendoakan kebahagiaan mereka. Maya dan Arman merasa bahagia dan damai di alam baka. Mereka tahu bahwa cinta mereka telah mengalahkan kematian dan telah membawa mereka menuju kebahagiaan abadi. Sekian cerita kali ini, semoga menghibur atau lebih tepatnya membuat takut dan takjub dengan kisah cinta mereka. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.